Sahabat GPIB yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Yosef Aing yang saat ini ditugaskan di tengah jemaat GPIB Silo DKI Jakarta. Sahabat GPIB, sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita di malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan sebelum kami mengistirahatkan tubuh untuk kami membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu tetap menuntun, membimbing kami, menghayati, bahkan juga selalu setia melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam kasus ini Yunus tahu sanksi seperti apa yang tepat harus para awak kapal lakukan terhadap dirinya. Sebab apa? Sebab Yunus sendiri menyadari bahwa karena dialah maka badai besar itu terus menyerang. Karena itu selama dia berada di dalam kapal, badai tidak akan pernah berhenti bergelora dan menyerang kapal. Karena sesungguhnya apa? Karena Tuhanlah yang menurunkan badai itu dengan tujuan yang tentunya itu ditujukan kepada Yunus yang mencoba melarikan diri dari tugas yang diperintahkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu memang tidak ada cara lain selain mencampakkan Yunus, membuangnya ke dalam laut yang bergelora itu. Bahkan para awak kapal, mereka sendiri heran dengan sikap Yunus yang berani melarikan diri dari perintah Tuhan. Sehingga mereka berkata kepadanya di dalam ayat 10, "Apa yang telah kau perbuat?" Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mereka mau katakan, "Lancang sekali perbuatanmu itu." Jadi mereka mau katakan, berani-beraninya engkau melakukan cara dengan melarikan diri dari perintah Tuhan. Itu sama dengan melawan Tuhan. Nah, saudara-saudara, para awak kapal sendiri mereka tidak berani melawan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak serta-merta melakukan apa yang disampaikan Yunus kepada mereka itu. Sebab bagi mereka mencampakkan Yunus, melakukan kekerasan terhadap Yunus, dengan membuangnya ke laut itu sama artinya membunuhnya, dan membunuh berarti mengambil wewenang Tuhan. Nah, orang yang membunuh harus menanggung darah orang yang dibunuh, dan para awak kapal tahu itu. Kita bisa lihat di dalam doa mereka, doa para awak kapal sebelum mereka membuang Yunus pada akhirnya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-14. Nah, karena itu mereka lebih memilih untuk terus berupaya, berdayung sekuat tenaga
untuk kembali ke darat, ya, sampai mereka tidak sanggup lagi untuk berdayung. Mereka tidak berani mengambil wewenang Tuhan, sebab itu sama melawan kehendak Tuhan. Karena itu saudara, mereka lebih memfokuskan pada upaya bagaimana menyelamatkan nyawa para penumpang, termasuk juga Yunus sendiri, daripada harus mencampakkan Yunus, ya, ke dalam lautan, sekalipun ia adalah akar masalah. Nah, sahabat GPIB, sekalipun Yunus digambarkan dalam kitab ini sebagai pribadi yang kurang baik, namun kita tetap dapat belajar tentang bagaimana bertanggung jawab, dan kita juga bisa belajar tentang kejujurannya kepada Tuhan dalam mengakui kesalahannya, ya. Sekaligus dapat memahami bahwa ternyata memang tidak boleh ada orang yang menganggap remeh arti dari ketaatan pada panggilan dan pengutusan Tuhan itu. Sebab apa? Sebab itu sama artinya melawan Tuhan. Begitupun belajar daripada sikap awak kapal yang seakan mengabaikan solusi yang diberikan Yunus, tetapi memilih berdayung sekuat tenaga itu. Di sini seakan menunjukkan adanya upaya untuk menekan kemarahan dan ego mereka yang tentunya tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi mereka menempuh cara yang dapat menyelamatkan semua orang, termasuk bagaimana supaya Yunus pun juga selamat. Jadi saudara-saudara, Tuhan memang mengasihi semua ciptaannya. Ia bukan Allah yang suka menghukum. Allah bukan Allah yang suka bertindak dengan kekerasan, ya, tetapi Dia mengutamakan pertobatan umat, pertobatan orang-orang yang melakukan kejahatan. Sebab bagi Tuhan pertobatan itu lebih baik. Bukankah seperti itu yang dilakukannya kepada bangsa Asyur yang ada di kota Niniwe yang bertobat itu? Jadi sahabat-sahabat GPIB, Allah sebenarnya lebih suka menempuh cara-cara yang mendatangkan damai. Oleh karena itu, bagaimana kita semua mau diingatkan untuk selalu berupaya membangun relasi yang baik dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Bukan mengutamakan kekerasan, ya, tetapi membangun damai di antara sesama. Karena itu, biarlah kiranya apapun yang kita sudah alami sepanjang hari ini mungkin menyakitkan hati kita, mungkin membuat kita marah dan sebagainya. Jangan biarkan itu menguasai kita, tetapi tetaplah kita punya kerinduan untuk terus mau berdamai, bukan hanya dengan Tuhan, tetapi juga tetap berdamai dengan semua orang, supaya dengan demikian, kalau Tuhan mengizinkan kita bangun besok kembali bekerja, kembali beraktivitas, di sana pun kita menghadirkan damai yang Tuhan kehendaki untuk kita nyatakan di tengah panggilan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita bersama masuk dalam doa. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kembali kepada kami. Dalam kehadiran kami dimanapun, biarlah kiranya kami juga belajar dari Tuhan yang lebih mengutamakan cinta damai, yang mengharapkan selalu ada kesadaran dari setiap orang dan mau berbalik kepada Tuhan. Ajarkan kami juga melakukannya dalam kehidupan kami, lebih mengutamakan damai dalam kami membangun relasi kami dengan sesama. Berkati kami semua Tuhan dalam tugas dan panggilan yang Kau percayakan. Biarlah kiranya kami mampu menghadirkan damai sejahtera Tuhan itu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Bapa, kami mau berdoa untuk program Night Call ini. Biarlah Tuhan terus berkati supaya ini juga boleh menjadi sarana yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera
mendatangkan berkat bagi semua orang. Berkati semua yang melaksanakan tugasnya masing-masing. Tuhan yang limpahkan segala berkat-Mu bagi mereka. Berkati juga untuk Majelis Sinode, berkati seluruh para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Engkau hadirkan. Dalam tugas dan pekerjaan, biarlah di sana kami selalu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, tetap jaga dan lindungi kami dalam istirahat malam hari ini. Berkati kami di hari-hari yang Tuhan anugerahkan selanjutnya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan kita dalam program Night Call GPIB pada malam ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beristirahat. Amin. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bell, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori,